Baik, kalau semua sudah siap, kita akan buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul untuk mendiskusikan dan mempraktekkan penerapan SNI atau Standar Nasional Indonesia mengenai papan tombol dan font aksara Nusantara. Kegiatan ini dilaksanakan secara offline di lokasi ini setelah melalui protokol kesehatan. Kami di sini semua sudah dites dan alhamdulillah hasilnya negatif. Dan semoga teman-teman di rumah yang menyaksikan melalui Zoom maupun YouTube juga selalu senantiasa berada dalam kesehatan. Amin. Baik, di kegiatan workshop penerapan SNI Aksara Nusantara ini saya akan jelaskan terlebih dahulu. Ada 3 rangkaian, nanti 3 sesi mengenai standar aksara Nusantara. Yang pertama kita akan saksikan bersama-sama diskusi penjelasan tentang pengembangan standar aksara Nusantara. Kemudian di sesi kedua nanti akan dipaparkan mengenai seluk-beluk standar font dan papan tombol aksara Nusantara. Sedangkan di sesi ketiga nanti ada praktek pengetikan dan kiat-kiat penerapan papan tombol fisik maupun virtual. Dalam hal ini berupa prototipe atau purwarupa yang sudah dikembangkan sebagai bentuk dari penerapan SNI yang sudah ditetapkan. Baik. Agar tidak memakan waktu lama, kita akan mulai dengan sesi yang pertama. Di sesi yang pertama ini, kita akan mengangkat sebuah topik mengenai pengembangan standar aksara Nusantara yang saat ini sudah diterbitkan SK untuk SNI, font dan aksara Nusantara. Di sini di studio sudah hadir bersama kita 2 narasumber yang saya kira sangat representatif dalam upaya pengembangan standar aksara Nusantara saat ini, gitu ya. Yang pertama ada Mas Denny atau Bapak Denny Kusuma Hendraningrat. Beliau ini merupakan perwakilan dari Direktorat Mekanika, Elektronika, Energi, Transportasi, dan Teknologi Informasi Badan Standarisasi Nasional. Mas Denny, apa kabar siang ini? Alhamdulillah, baik Kang. Alhamdulillah ya. Ini terima kasih sudah hadir bersama-sama kami di sini. Nah, kita akan gali lebih dalam bagaimana proses yang telah berjalan di BSN mengenai kegiatan ini. Nah, yang kedua adalah Ibu Febe NA Polatu. Ya. Nah, beliau ini adalah konsultan hukum dalam kegiatan Perajut Indonesia melalui Digitali Aksara Nusantara yang dari awal, sejak awal ikut mengawal proses standarisasi aksara Nusantara, mulai dari waktu itu kongres ya, Kongres Aksara Jawa ya. Nah, Ibu Febe, terima kasih. Apa kabar Ibu Febe? Aduh. Sehat, baik. Sehat ya. Nah, alhamdulillah. Nanti kita akan berdiskusi lebih dalam mengenai bagaimana sih, apa sih sebetulnya yang dikawal Ibu Febe ini selama proses digitalisasi aksara Nusantara ini ya. Baik, mungkin untuk yang pertama kita akan mungkin lebih
melihat latar belakang proses pengembangan standar aksara Nusantara ini, kita akan lihat dari sisi Badan Standarisasi Nasional terlebih dahulu. Nanti kita akan ke Ibu Febe. Silakan untuk Mas Denny. Siapa dulu nih? Siapa? Mau Bu Febe dulu? Oke, baik. Mohon maaf. Oke, baik. Karena Ibu Febe sudah siap di awal, maka kita akan terlebih dahulu ke Ibu Febe ya, saya kira ya. Mohon maaf Mas Denny. Nanti kita lanjut setelah Ibu Febe ya. Baik. Ibu Febe silakan, jika ada materi yang akan disampaikan, kami persilahkan untuk dipaparkan. Silakan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih buat kesempatan untuk saya, Kang Ilham. The first ya, the ladies first ya. Jadi saya duluan. Iya. Silakan. Kalau kita berbicara tentang bahasa atau aksara, mungkin itu sesuatu hal yang sudah lazim kita dengar ya. Karena itu merupakan suatu culture, suatu budaya, suatu bangsa. Dan di Indonesia sangat terkenal mempunyai berbagai macam bahasa dan aksara. Badan Bahasa sendiri mencatat itu ada peta bahasa. Di sana dibilang bahwa ada sekitar 718 bahasa yang digunakan di wilayah Indonesia dan sudah terpetakan. Kemudian juga merupakan nomor 2 terbanyak di dunia setelah Papua Nugini ya, yang mempunyai bahasa dan dialek. Kita juga bisa lihat dalam etnologi itu terdapat 726 bahasa, bisa lihat di slide saya, etnologi.com, di situ juga dibilang ada 726 bahasa. Tapi yang menjadi permasalahan adalah ketika bahasa dan aksara itu sebanyak itu yang dipunyai sama Indonesia, bagaimana kita untuk melestarikan? Benar nggak? Betul. Benar nggak Pak Moderator ya? Itu ya Betul. yang jadi permasalahan. Bagaimana kita melestarikan bahasa dan aksara yang sudah ada turun-temurun dan semakin ke sini karena globalisasi, karena mendunia itu semakin pudar dan menuju kepunahan ya. Sehingga next slide. Tolong dibantu slide berikutnya. Next slide. Sehingga itulah yang memotivasi sebenarnya Pandi mengusung program yang namanya Mimdan, Merajut Indonesia ya. Itu ya. Tujuannya itu kenapa Pandi mengusung program itu? Yang pertama bisa lihat di slide, itu untuk mendaftarkan semua aksara. Kalau mendaftarkan semua aksara Nusantara, kita pola pikirnya dari 2 sisi. Ya, secara nasionalnya bagaimana, kemudian untuk pendaftaran secara internasional itu bagaimana. Karena kalau untuk bisa dipakai seluruh dunia, bisa dikenal, otomatis kita harus mencapai ke internasional. Jadi nggak bisa nasional saja. Jadi Pandi berusaha untuk mendaftarkan itu ke namanya Badan Internasional, ke ICANN, kemudian Unicode ya. Itu untuk internasional. Kemudian kalau di nasional sendiri, Pandi berusaha mendaftarkan ke Badan Standarisasi Nasional Indonesia atau yang biasa kita bilang SNI. Pandi berusaha membuat standar keyboard, font, kamus karakter, kemudian bagaimana caranya supaya digunakan ke perangkat digital. Itu dengan menumbuhkan konten-konten dengan aksara Indonesia. Itu ya langkah Pandi. Next slide. Kalau kita berbicara tentang bagaimana mengembangkan aksara Nusantara, kita tidak bisa terlepas dari namanya regulasi. Kita harus perlu tahu regulasi, peraturan apa yang mengatur tentang bahasa atau aksara itu sendiri.
Saya mengambil pertama kali sesuai dengan tata urutan perundang-undangan. Yang paling pokok paling atas adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kita bisa lihat di dalam pasal 32 ayat 2 dan juga pasal 36C. Di situ jelas berbicara tentang bahasa. Bahasa itu harus dilindungi sama negara karena itu adalah merupakan kekayaan budaya nasional Indonesia. Kemudian dari Undang-Undang Dasar 1945 kita turun lagi ke bawah sesuai hierarki perundang-undangan adalah Undang-Undang. Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Ini undang-undang yang dibentuk merupakan perwujudan dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36C. Kemudian undang-undang lain yang mengatur juga Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Next slide. Kalau sampai tingkat undang-undang otomatis berlaku keseluruhan seluruh Indonesia. Jadi secara nasional. Sekarang saya akan persempit lagi ke daerah. Jadi setiap daerah, ada beberapa daerah, tidak semua ya. Tapi sebenarnya sudah ada suatu kemajuan di mana ada perda-perda peraturan daerah yang mengatur tentang penggunaan dan pelestarian bahasa daerah. Saya ada kasih contoh beberapa di sini. Ada dari pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ada perdanya nomor 2 tahun 2001. Kemudian ada dari Provinsi Jawa Barat, perda nomor 5 tahun 2003. Kemudian dari Provinsi Sumatera Utara ada perda nomor 8 tahun 2017. Kemudian dari pemerintah Kabupaten Lampung Tengah itu ada nomor 20 tahun 2004. Kemudian dari pemerintah Kabupaten Serdang Begawe Provinsi Sumatera Utara juga perda nomor 8 tahun 2019. Next slide. Dari pemerintah provinsi yang lain juga ada Jambi, Pergub ya, Peraturan Gubernur nomor 6 tahun 2015. Kemudian pemerintah Kota Dumai Perda nomor 5 tahun 2005. Dari pemerintah Bali juga ada Pergubnya. Kemudian pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga ada Pergub nomor 55 tahun 2014. Next slide. Setelah kita berbicara regulasi atau peraturan yang mengatur tentang pelestarian bahasa daerah, tentunya kita jadi penasaran kira-kira program Pandi ini, langkah Pandi ini apa yang dibuat sih? Apa aja yang sudah kami kawal dari awal? Apa yang dibuat? Jadi pertama kali untuk mendapatkan secara internasional bagaimana supaya ada suatu standar, bagaimana supaya aksara nasional, aksara Nusantara ini yang berasal dari aksara-aksara daerah ini bagaimana supaya sampai ke tingkat internasional. Pandi telah melakukan langkah-langkah dengan pertama kali adalah mendaftarkan ke ICANN, ya, ke ICANN supaya menjadi nama domain, ya. Jadi itu pada tanggal 10 Juni tahun 2020 Pandi secara resmi mengirimkan pengajuan pendaftaran aksara Jawa sebagai IDN. IDN ini International Domain Name. Jadi di situ ada pengkodean ya. Jadi ada pengkodean secara internasional yang mengatur tentang number, angka ya, kemudian teks itu ya. Jadi berusaha untuk mendaftarkan ke ICANN. Tapi hasil yang didapatkan adalah ICANN melakukan penolakan terhadap pendaftaran yang dilakukan oleh Pandi. Yang pertama kali aksara Nusantara yang daftarin adalah aksara Jawa waktu itu, cuman ditolak. Alasan penolakan sendiri dari ICANN adalah bahwa aksara ini belum tercantum secara eksplisit pada setiap dokumen negara tingkat pusat. Kemudian masih terbatas ya, maksudnya masih digunakan pada materi pendidikan di sekolah, kemudian untuk dekoratif, contohnya nama-nama jalan, jadi apa ya, masih terbatas, limited use ya. Kemudian juga belum terdapat digunakan pada platform digital, jadi masih sangat terbatas sehingga ICANN melakukan penolakan. Next slide.
Langkah selanjutnya yaitu juga Pandi berusaha untuk terdaftar di Unicode, ya, aksara ini. Kalau kita berbicara tentang di Unicode, kita pasti akan menjadi suatu pertanyaan, aksara Unicode itu apa sih sebenarnya? Kira-kira aksara Unicode itu sendiri? Oh, ternyata aksara Unicode itu suatu standar teknis pengkodean mengenai teks dan simbol dari sistem tulisan dunia untuk ditampilkan pada komputer, laptop, ya, ponsel. Nah, di Unicode sendiri kita sudah mungkin banyak yang sudah mengetahui, ya, sudah terdaftar sebenarnya ada 7 aksara, yaitu aksara Jawa, Sunda, Bali, Batak, Bugis, Rejang, dan Makassar. Nah, aksara yang pertama kali sebenarnya terdaftar adalah Bugis. Bugis itu terdaftar sekitar tahun 97, jadi udah ada, ya, beberapa aksara. Tapi masih limited juga, jadi belum secara umum dipakai. Next slide. Setelah secara internasional Pandi berusaha, Pandi melihat lagi karena ditolak dengan ICANN, berarti yang harus dipikirkan adalah bagaimana supaya dia diterima dulu di nasional. Bagaimana supaya aksara Nusantara ini, aksara-aksara daerah diterima secara nasional. Sehingga Pandi berusaha mengajukan ke BSN, Badan Standarisasi Nasional. Ya, itu inisiasi Pandi ini sebagai salah satu tindak lanjut atas beberapa kondisi, ya, yang berhubungan dengan pengajuan IDN itu yang tadi kepada ICANN. Jadi Pandi berusaha untuk mendaftarkan SNI ini ke BSN. Yang didaftarkan pertama kali Pandi waktu itu adalah 3 aksara, ya, aksara Jawa, kemudian aksara Sunda dan aksara Bali. Jadi 3 aksara ini merupakan pionir awal, ya, untuk pendaftaran aksara menjadi SNI atau Standar Nasional Indonesia. Next slide. Next. Kalau berbicara tentang SNI, memang ini nanti mungkin ranah pembicara kedua, ya. Saya tidak perlu menjelaskan secara panjang lebar karena di sini ada orang BSN, Badan Standarisasi Nasional. Cuman saya akan memberitahukan beberapa peraturan aja atau regulasi. Kita bisa lihat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian. Ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 ini sebenarnya dipakai juga sebagai dasar pertimbangan untuk mengeluarkan SNI. Jadi nanti di next slide berikutnya saya akan tunjukkan di situ memang ada di bagian mengingat undang-undang nomor sekian-sekian gitu, ya. Undang-undang nomor 20 tahun 2014 yang dipakai. Kemudian kalau untuk prosedurnya kita bisa dilihat di peraturan BSN nomor 3 tahun 2018 tentang pedoman pengembangan standar nasional Indonesia. Kemudian peraturan BSN nomor 7 tahun 2020 tentang tata cara pemberlakuan SNI secara wajib. Kemudian PRK BSN nomor 4 tahun 2016 tentang pedoman penulisan standar nasional Indonesia. Next slide. Pandi sendiri untuk mencapai ke SNI atau untuk melakukan pendaftaran ke BSN sebenarnya sudah melalui langkah-langkah yang begitu panjang, ya. Langkah-langkah yang begitu panjang sebenarnya sudah dari tahun 2018 sudah mulai itu dari desa ke desa, kelurahan bersama-sama dengan penggiat-penggiat aksara yang lain. Pertama kali itu penggiat-penggiat aksara Jawa itu dari tahun 2018. Di sini di slide saya akan kasih beberapa garis besar langkah-langkah yang sudah dilakukan Pandi. Itu pertama kali dengan Prakongres Aksara Jawa itu di Jogja bulan Maret 2020, kemudian dilanjut lagi di Jogja juga yang menjadi pencetus pertama itu Kongres Aksara Jawa, Kongres Aksara Jawa atau KIJ 1 itu 22 sampai 26 Maret, kemudian ada
Secara daring ada diskusi antara Pandi, STPPI, Kominfo dan BSN tentang pembuatan bagaimana sih pembuatan SNI font dan keyboard. Waktu itu masih aksara Jawa ya, masih khusus aksara Jawa. Next slide. Kemudian dilanjut kita juga ada membahas teknis tapi secara daring juga tanggal 10 Mei. Kemudian berlanjut juga ada koordinasi internal Pandi dengan tim pengusul SNI Aksara Jawa itu di bulan Mei juga. Berlanjut setelah Aksara Jawa kita Pandi bersama-sama dengan penggiat Aksara Sunda, salah satu di sebelah kanan saya Kang Ilham yang moderator, ini penggiat Aksara Sunda pionirnya ya Kang, yang pertama kali untuk Aksara Sunda kita ngadain simposium ya waktu itu ya. Ya Kang ya, masih ingat kan Kang? Ingat. Belum lama itu ya. Belum lama ya, bulan Juni ya, itu di Kota Bogor, waktu itu difasilitasi sama Pemkot ya, Pemkot Bogor. Next slide. Kemudian kita juga ada beberapa kali pertemuan ya, walaupun dengan daring dengan pihak BSN, kemudian tercetuslah dari BSN menyarankan supaya SNI di RSNI itu diajukan dengan 2 ya, font dan tata letak papan tombol. Kemudian ya berlanjut sampai ada waktu itu rapat teknis 1, rapat teknis 2, next slide. Rapat konsensus, kemudian jejak pendapat, itu 20 hari, waktu itu tanggal 8 sampai 3 Desember, tapi akhirnya mencapai hasil yang kita tidak ini ya sangka-sangka ya, harusnya di bulan Desember tapi cepat keluarnya di 30 November ya. Next slide. 30 November itu keluar surat penetapan SNI. Ya, surat penetapan SNI-nya itu keluar untuk font dan papan tombol ya, tata letak papan tombol. Next slide. Ya, ini ditetapkan tanggal 30 November 2001 ya, sama Kepala BSN Badan Standarisasi Nasional Indonesia, Kuku S. Ahmad. Ya, jadi ya itulah saya bercerita tentang bagaimana pengawalan saya dari awal sebagai konsultan hukum Pandi, mengawal dari awal mulai dari Kongres Aksara Jawa sampai ke SNI yang keluar, dan itu suatu usaha bagaimana Pandi melalui program Merajut Indonesia bagaimana supaya ini bisa berjalan, aksara Nusantara ini bisa dilestarikan dan bisa masuk dalam platform digital dan bukan cuma limited use ya, tapi lebih dari itu, sehingga goal ke depan adalah diterima secara internasional. Mungkin sekian pemaparan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Febe ya. Ini luar biasa. Halo, nah ada. Oke. Baik, terima kasih Ibu Febe atas penjelasannya ya. Ini proses yang panjang ternyata ya. Penyusunan SNI sampai diterapkan dan segala kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pandi dan teman-teman pegiat aksara. Nah, sekarang kita akan lihat dari sisi BSN nih sebagai regulator standar nasional Indonesia gitu ya. Ini mungkin bisa langsung saja Mas Denny untuk menjelaskan seperti apa sih sebetulnya kalau dilihat dari sisi BSN nih. Silakan. Ya, terima kasih Kang Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang ada di stage maupun ada yang di online. Jadi dari penjelasan Bu Febe saya baru tahu ternyata lika-likunya untuk menjadikan SNI sebelum masuk ke SNI, sebelum didaftarkan ke BSN melalui program nasional perumusan SNI sangat panjang. Nah,
tadi sudah dijelaskan. Nah, sekarang bagaimana proses di SNI-nya sendiri? Jadi kalau kita biasanya mendengar SNI hanya terkait tentang produk maupun SNI sistem manajemen mutu. Nah, sekarang ada SNI tentang Aksara Nusantara. Nah, ini menjadi mungkin Bapak Ibu sekalian baru mendengar untuk bahwa SNI itu bisa juga disusun untuk terkait aksara. Jadi secara prinsip SNI memang ada untuk kualitas, untuk keseragaman, interoperabilitas, maupun untuk K3L, keselamatan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan. Nah, di sini SNI Aksara untuk papan ketik, papan tombol adalah untuk menyeragamkan. Ini tujuan SNI ini disusun adalah untuk bagaimana kita memiliki konsep keseragaman yang sama. Next. Nah, untuk tujuan dari SNI ini bahwasanya bagaimana untuk meningkatkan literasi digital tentang aksara Nusantara secara luas, karena yang telah dijelaskan Bu Febe bahwasanya ICANN memandang aksara Nusantara kita ini masih limited use. Jadi bagaimana kita mengenalkan aksara Nusantara agar kita bisa aksara-aksara kita ini biasanya digunakan untuk komunikasi khususnya di ranah digital agar semua memiliki standar yang sama dan konsep dalam pengetikan tata letaknya sama seperti itu. Ya. Nah, mengapa kita masuk melalui international domain names? Jadi karena pengguna internet kita sangat luar biasa, hampir kalau ini sampai 5 billion pengguna internet. Jadi melalui pengkodean di IDN menggunakan lokal font itu akan menjadikan aksara ini akan menjadi terlestarikan. Jadi yang selama ini aksara ini hanya digunakan melalui menggambar. Jadi melalui IDN ini kita akan menjadikan aksara ini lebih dikenal luas sehingga literasi digital kita juga bisa meningkat. Itu tujuannya untuk melestarikan budaya. Nah, itu ada contoh di China. Sekarang China tertinggi untuk penggunaan karakter di IDN sendiri. Jadi kita harapannya kita juga bisa melestarikan aksara-aksara Nusantara ini melalui digital. Next. Nah, ini ada cerita dulu waktu pertama kali audiensi dengan BSN, jadi Pandi dengan BSN menyampaikan bahwasanya aksara ini ditolak oleh ICANN. Gitu. Alasan utamanya juga ada mengenai limited use script. Jadi penggunaan aksara ini yang masih terbatas sehingga belum bisa masuk dalam ICANN. Jadi di tabel 7 aksara Nusantara kita masih masuk ke dalam limited use, sehingga dengan adanya SNI ini kita mengharapkan nanti bisa masuk ke dalam recommended script, di mana setelah nanti recommended script diharapkan bisa masuk ke dalam penggunaan yang lebih luas seperti itu. Next. Nah, ini kalau kita belajar dari negara lain, di India sendiri sudah ada beberapa aksara yang dimasukkan untuk menjadi ke ranah digital seperti itu. Jadi ketika saya dulu di sekolah di Korea juga, kita bisa memahami Hangul itu melalui teknologi dengan mudah seperti itu. Nah, itu bagaimana kenapa kita tidak bisa untuk aksara-aksara kita ini biar dikenal oleh masyarakat di luar sana gitu. Jadi kita pengenalan budaya ini melalui aksara ini seperti apa? Karena
ketika kita mengenalkan budaya ini masuk, kita digunakan untuk komunikasi, otomatis ketertarikan dari masyarakat di luar negeri ke Indonesia akan meningkat. Ini tujuannya juga kita bisa untuk menarik minat dari pariwisata, minat dari mahasiswa asing untuk belajar budaya kita, seperti itu. Next. Kemudian untuk pengembangan standar, nah ini melalui proses yang panjang, jadi tadi telah dijelaskan Bu Febe, sebelum masuk pengusulan program nasional perumusan SNI ke BSN itu pada tanggal 22 Juli 2021. Jadi secara proses BSN membentuk Komite Teknis 3502 Komunikasi Digital. Jadi pada saat itu Pak Andi, karena ruang lingkup SNI Aksara Nusantara ini ada di komunikasi digital, yaitu mengenai office equipment, Pak Andi mengirimkan surat ini ke Kemenperin melalui sekretariat dari Komite Teknis 3502. Jadi dari sekretariat 3502 mengirimkan ke BSN tanggal 22 Juli. Kemudian kita melakukan review mengenai usulan tersebut, dan kita dari Deputi Pengembangan Standar akhirnya menyetujui usulan ini pada tanggal 10 Agustus. Jadi pada tanggal 10 Agustus kita mulai menyusun secara, kalau bisa dibilang argonya gitu. Argo SNI ini kita mulai tanggal 10. Nah, kemudian dari perumusan SNI tadi sudah dijelaskan Bu Febe juga, sudah ada beberapa rapat teknis, rapat konsensus. Jadi sebelumnya juga sebenarnya konsep RSNI ini sudah disusun. Tapi di komite teknis ini apa bedanya dengan penyusunan yang sebelumnya yang dilakukan oleh Pandi? Jadi kita melibatkan pakar-pakar dari komite teknis, jadi pakar di IT, bidang IT, maupun pakar di bidang komunikasi digital, kemudian pakar di terkait tentang penggunaan bahasa. Itu kita kumpulkan dari pemerintah, dari sektor industri, dari sektor pakar, dan dari sektor konsumen. Kita membahas SNI pada rapat-rapat teknis maupun dilanjutkan dengan rapat konsensus. Jadi rapat konsensus sendiri diselesaikan pada tanggal 2 November, pada tanggal 2 November 2021 dari keempat stakeholder, jadi pemerintah, produsen, konsumen, dan pakar, itu menyepakati 2 rancangan standar nasional Indonesia. Jadi alhamdulillah pada tanggal 2 November semua pemangku kepentingan menyepakati hasil dari pembahasan yang telah dilakukan. Kemudian setelah konsensus, jadi sesuai amanah undang-undang tahun Undang-Undang 20, jadi bahwasannya kita melakukan jajak pendapat untuk konsensus nasional. Kita juga publikasikan melalui website BSN, sispk.bsn.go.id pada tanggal 9 sampai 28 November. Jadi selama 20 hari kita lakukan, dan alhamdulillah tidak ada tanggapan secara substansi. Memang ada beberapa font yang kemarin hilang, tapi itu sudah kita komunikasikan dengan Kang Ilham juga. Habis itu setelah direvisi, kita menjadi fontnya sudah jelas semuanya, dan selang 2 hari kita benar-benar meminta ke bagian hukum kita, Kang Ilham. Jadi selama 2 hari kita draft SK, kemudian tanggal 30 November 2 SNI ini ditetapkan, 2 RSNI ditetapkan menjadi SNI. Nah, setelah tahap penetapan nanti juga bahwasannya masih ada tahap pemeliharaan. Jadi di SNI sendiri kita ada setiap 5 tahun, itu ada nanti kita mereview kembali apakah penggunaan SNI ini masih relevan atau seperti apa. Tapi bahwasannya 5 tahun itu hanya batasan, kita juga bisa melakukan sebelumnya untuk mereview SNI itu. Next.
Nah, 2 SNI yang ditetapkan oleh Kepala BSN, yang pertama tentang font Aksara Nusantara, SNI nomor 9047 2021 dan SNI nomor 9048 2021 terkait tata letak papan tombol Aksara Nusantara. Nah, ini apa yang ada di SNI ini? Jadi bahwasanya di SNI ini ada yang baru. Jadi kita ada tentang glyph. Jadi bagaimana menggabungkan karakter-karakter ini menjadi sebuah bentuk glyph. Jadi ada satu bentuk karakter di mana isi dari SNI ini lebih lengkap daripada yang terdapat di ISO. Kemudian, nah untuk papan tombol sendiri, bagaimana kita membuat format? Jadi bahwasanya di aplikasi-aplikasi yang ada mungkin ada di Google Play Store atau ada di Microsoft sendiri, itu format-format masih dinilai belum ergonomis. Gitu. Jadi agar penggunaan tata letak karakter yang telah ditetapkan di aksara SNI font tadi bisa masuk ke dalam layout papan keyboard. Jadi SNI ini di font-font tersebut diletakkan pada layout papan ketik ini. Jadi sehingga kita semua nanti harapannya penataannya akan seragam. Nah, untuk aksara Jawa seperti ini. Kemudian next, aksara Sunda. Nah, kemudian manfaat standarisasi aksara Nusantara. Jadi untuk kedepannya, jadi kita berharapnya dari Google, kemarin kita juga sudah melaksanakan audiensi dengan Google. Nanti harapannya ke depan, Google Translate juga bisa memuat aksara-aksara Nusantara ini yang ada di SNI ini. Jadi kalau di sini dilihat di aksara Arabik, itu kalau man ada pilihan menggunakan skrip berupa huruf Arab. Jadi ketika ditranslate juga bisa menjadi huruf Indonesia. Next. Nah, untuk di Google sendiri kita juga sekarang sudah masuk juga untuk bahasa Bali. Cuman untuk sekarang modelnya masih menggunakan tulisan Latin. Jadi untuk kedepannya kita mengharapkan juga dari tampilan-tampilan di Google bisa menggunakan skrip-skrip dalam menggunakan aksara Nusantara kita yang sudah kita SNI-kan. Next, nah ini di Windows. Windows sebenarnya kita juga sudah ada beberapa aksara yang sudah masuk terkait aksara Javanese, Balinese, kemudian ada Sundanese ya, sudah masuk. Nah, namun di sini sendiri di Microsoft yang ada sekarang masih jumlah fontnya masih terbatas. Jadi harapannya jika SNI ini kita bisa terapkan, kita gunakan setelah sehari-hari, nanti mungkin dari Pandi akan mengusulkan ke Unicode. Nah, disinilah nanti kita bisa menjadi apa ya, digunakan untuk ke Google dan Microsoft sehingga memudahkan kita dalam berkomunikasi sehari-hari di dunia digital khususnya. Nah, untuk pengembangan standar internasional, next. Jadi di ISO sendiri, jadi ada ISO IEC 10646. Ini sekarang sudah keluar edisi terbaru di 2020. Itu terdapat ada satu aksara kita yang masuk, jadi aksara untuk Makassar ya. Next. Jadi total ada 7 aksara Nusantara dalam standar internasional, yaitu Jawa, Bali, Batak, Bugis, Makassar, Sunda, dan Rejang. Jadi, nah ini adalah
amandemen, jadi komite draft amandemen yang dilakukan oleh ISO untuk 10646 2020. Ini kemarin sudah di-close ya, sudah di-close pada November. Ini amandemen adalah yang bagian yang ditambahkan terkait dengan dokumen intinya. Jadi dokumen intinya 10646 karena ada revisi, kemudian ditambahkan untuk pasal 17 titik 6 dan pasal 17.6.1 ya, general. Jadi ini ada nanti ISO IEC 10646 akan ada 2 dokumen, yang pertama dokumen intinya, yang kedua dokumen amandemennya. Ini sekarang yang amandemen masih dalam proses pengembangan standar internasional. Next. Nah, ini beberapa contoh saja aksara-aksara yang terdapat di ISO IEC 10646 2020. Ini juga kita ada di SNI 9047 kita. Jadi kita juga mengadopsi dari ISO beberapa tabel-tabel. Next. Nah, ini di aksara Bugis. Di ISO juga terdapat beberapa font yang telah masuk. Kemudian aksara next. Aksara Batak, aksara Sunda. Next, aksara Makassar ini yang terakhir. Next. Ya, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Denny atas penjelasan yang cukup terperinci dari sisi aktivitas di BSN ya. Tadi di Pandi dan pegiat aksara dan BSN. Saya kira sudah lengkap seperti apa gambaran yang kita bisa dapatkan terhadap proses digitalisasi aksara Nusantara dan pengusulan SNI Standar Nasional Indonesia untuk aksara Sunda, Jawa, dan Bali perihal font dan papan tombol aksara Nusantara begitu. Nah, sebetulnya saya ini juga sedang akan mengundang para partisipan jika ada yang di Zoom maupun di YouTube, mungkin jika ada yang ingin ditanyakan langsung boleh melalui kolom chat maupun fitur Q&A begitu ya, jika ada begitu. Nah, sambil menunggu kita akan mungkin ngobrol-ngobrol lebih santai saja begitu ya. Saya akan ke Ibu Febe dulu ya. Ibu Febe begini, saya sebetulnya ingin melihat apa sih sebetulnya peluang dengan dari sisi hukum ya, peluang dengan adanya SNI yang telah terbit di BSN yang dampaknya ke mungkin ke daerah atau ke produk atau seperti apa sih peluangnya gitu dari dengan adanya aspek legal ini gitu. Kalau berbicara tentang peluang pasti besar banget ya Mas ya, Kang. Itu pasti banyak yang ke arah positif lah, ya kan ya. Karena dengan adanya standar ini, ada standar yang ditetapkan oleh BSN tanggal 30 November 2021 itu dengan keluar SNI itu untuk font dan tata letak papan tombol, otomatis untuk di daerah-daerah sendiri pun pasti akan diikutin kan. Maksudnya dalam artian dia cuman nggak terbatas cuman di sekolah-sekolah aja, ya kan ya, pasti nanti akan banyak dokumen-dokumen negara, maksudnya di tingkat daerah itu yang akan menggunakan aksara Nusantara itu, karena kan udah ada standar nih. Jadi betul. Kan saya sendiri orang hukum pertama kali lihat aksara, apa sih ini aksara nih sebenarnya? Bingung gitu ngelihat nih tulisan-tulisannya kayak apa ini ya, iya kan ya. Nah kalau udah ada SNI, otomatis kan namanya aja SNI, Standar Nasional Indonesia, berarti udah ada standarnya dong, ya kan ya? Udah ada standar berarti semua orang bisa memakai itu. Apalagi kalau ada di platform ya, maksudnya ada di konten-konten yang tadi saya bicarakan kan, ada di laptop, di handphone. Jadi itu sebenarnya banyak peluang, maksudnya dalam artian
lebih terlestarikan lagi gitu loh. Kemudian untuk industri-industri mungkin untuk bisnis juga makin berkembang dong. UKM, kemudian untuk yang sosial itu kan pasti makin berkembang. Saya kasih contoh kemarin itu baru diresmikan ya Taman Aksara ya di Jogja kan. Betul, Yogyakarta. Nah, positif nggak sih? Positif kan? Maksudnya dalam artian kan pasti akan menarik banyak wisatawan dong. Betul. Iya kan? Dan itu juga menambah penghasilan untuk daerah kan, maksudnya untuk masyarakat sekitar. Jadi aksara itu sebenarnya bukan hal yang sesuatu yang harus ditinggalkan atau harus punah, tapi dengan SNI ada berarti kan setiap daerah juga akan mengikuti, oh saya bisa ngeluarin perda yang mendukung atau pergub peraturan gubernur atau peraturan daerah yang mendukung hal itu. Karena kalau tadi sempat saya bahas di slide saya mungkin sekitar 10 daerah atau 11-an yang ada ya. Yang lain kan masih belum nih. Ya kan? Ya. Apalagi pas hari ini tadi ada pembicara yang berbicara bahwa kalau bisa jangan di seputaran di Indonesia bagian barat aja, tapi di Indonesia bagian timur semuanya kan. Betul. Kan jadi standarnya itu memang awalnya dari Pandi ngambilnya pionirnya tuh baru 3 aksara ya, Jawa, Sunda, Bali. Tapi next ke depan namanya aksara Nusantara berarti mesti Nusantara ya. Iya, gitu, iya. Kan? Ini peluangnya sangat besar dan banyak saya kira. Nah ini tentang next ya, tentang next. Saya akan mungkin lebih ke Mas Denny nih. Nextnya kita masih punya PR kalau menurut Bu Febe ya, ada banyak aksara lain di Nusantara. Nah ini kan SNI sudah terbit. Nah, bagaimana kita akan memasukkan aksara yang berikutnya gitu ke SNI tersebut ya? Atau buat SNI baru atau seperti apa? Mas Denny mungkin bisa lebih menjelaskan seperti apa? Ya, jadi SNI ini kemarin dari kita mengawali dengan 3 aksara ya. Jadi kita melihat dari yang siap. Jadi kita bahwasanya yang siap itu adalah 3 aksara, Jawa, Sunda, dan Bali. Jadi untuk kedepannya, setelah nanti kita melihat dari Pandi ini siap, kita bisa merevisi SNI ini. Jadi kenapa kita SNI kemarin yang konsep kita usulkan dari BSN, jadi kita sudah melalui skemanya seperti di ISO, jadi formatnya. Jadi itu akan lebih memudahkan kita ketika kita akan menambahkan. Jadi ketika ada penambahan aksara-aksara yang baru, jadi nanti kita bisa merevisi SNI 2 SNI aksara tersebut dan kita bisa menambahkan beberapa format yang beberapa aksara yang akan ditambahkan. Jadi itu sangat kita harapkan juga nanti jadi satu dokumen. Jadi kita tidak membuat terlalu banyak dokumen. Kita harapannya seperti itu. Jadi dengan 2 SNI ini dikembangkan dan nanti diupdate, itu akan menjadi sebuah SNI yang khusus untuk aksara Nusantara. Jadi kenapa kita kemarin juga judulnya aksara Nusantara? Karena kita juga harapannya bisa mengakomodir aksara-aksara tersebut dalam satu dokumen SNI seperti itu. Oh baik, jadi bisa ditambahkan begitu ya? Sangat bisa. Itu maksimalnya ada berapa sih? Kita kan sudah ada 3 nih, aksara itu ada banyak sekali yang sudah terdaftar kan atau teridentifikasi itu ada sekitar 17 ya, tadi dijelaskan di sesi lain begitu. Ada batasannya nggak untuk SNI berapa banyak misalnya kalau untuk dimasukkan nanti? Kalau batasan sebenarnya tidak ada. Gitu. Jadi selama aksara yang diusulkan itu kita ada referensi, kita gunakan untuk sehari-hari untuk penggunaan di Indonesia sendiri, itu silahkan untuk diusulkan sebenarnya. Jadi selama ada karena dokumen SNI itu adalah dokumen yang akademis, jadi kita sangat mementingkan di referensi. Jadi ketika itu referensinya ada, akan diusulkan ke SNI, silahkan saja. Gitu. Jadi nanti proses untuk pembahasannya nanti akan ada di komite teknis. Jadi bahwasanya apakah SNI font-font yang lain diperlukan untuk masuk ke dalam SNI atau tidak. Nanti akan ada pembahasan seperti kemarin yang dilakukan oleh Komite Teknis 3502, jadi oleh para pemangku kepentingan dari pakar, konsumen, produsen, dari pemerintah,
Nah, nanti akan melihat tingkat urgensinya seperti apa. Nah, itu tapi silahkan selama itu ada dasar referensinya, tidak ada batasan. Oke, baik. Jadi aman Bu Febe. Ya. Bisa sebanyak-banyaknya ya, asal ada referensinya begitu ya. Baik, mungkin saya akan beralih lagi ke Bu Febe nih. Oke, baik. Harapan dari teman-teman Pandi dan pegiat aksara yang masih sekarang berjuang mengusulkan aksara-aksara yang lain begitu, seperti apa Bu untuk kedepannya begitu? Harapannya kalau kita lihat dari program kita kan merajut Indonesia. Ada kata merajut Indonesia ya. Ya berarti kita pengen merajut dong semua aksara-aksara ini. Iya kan? Tapi ya memang harus proses panjang ya. Yang pertama langkah awal first step kita udah diterima di negara ya secara nasional. Kalau saya berbicara sebagai dari Pandi tapi dari perspektif orang hukum, yang pertama kita harus ngurus legalnya kan udah secara nasional. Sekarang kita harus ngurus yang secara internasional dong. Bagaimana supaya diterima di ICANN, di Unicode. Ya. Jadi itu secara hukumnya. Tapi kalau secara sosial, budaya, masyarakat yang jelas aksara-aksara ini bisa diterima di masyarakat. Maksudnya bukan limited use, ya. Jadi tidak hanya penggunaan terbatas saja. Jadi tidak terbatas. Karena kalau kita lihat perkembangan sekarang ya, anak-anak muda sekarang mungkin lebih demen Korea style segala macam ya, dengan aksara Korea. Nah, yang saya harapkan jangan aksara Korea, ya kan? Ya. Tapi aksara Nusantara ya, aksara dari daerah-daerah ini yang kita punya. Aksara Jawa, Sunda, Bali ada 17 aksara ya, yang sekarang teridentifikasi ini. Nah, itu yang harapan kami dari Pandi bisa dipakai oleh masyarakat, terutama generasi muda kami, ya kan? Dipakai di platform digital ini, mau di laptop, mau di handphone, mau di apa? Jadi bisa dipakai untuk komunikasi ya dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Nah, itu mungkin goal. Betul. Ya, nah harapan demikian ya dari Pandi, kemudian dari Bu Febe dan dari segi hukum seperti itu. Kira-kira nih dari Mas Denny, saya tadi dengar Mas ini sempat bersekolah di Korea gitu ya, dan tadi sebelum acara saya melihat perangkatnya ini langsung dapat dari Korea katanya, dan ada tombol papan tombol virtual beraksara Korea. Jangan-jangan itu standar di Korea seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana nih dari BSN melihat harapan penggunaan di teknologi digital dan di masyarakat itu, langkah apa yang kira-kiranya bisa dilakukan baik itu BSN atau kita bersama lah yang semua stakeholder yang berkepentingan dalam aksara ini gitu. Ya, jadi ini tentang penggunaan SN ini ya. Jadi kita berharapnya literasi digital kita bisa meningkat. Yang pertama kita berharapnya seperti itu. Jadi dengan adanya literasi digital ini, nanti dari Pandi harapannya akan mengusulkan ke Unicode ya. Jadi di Unicode sendiri akan masuk ke script-nya. Jadi tidak lagi menjadi limited use, tapi akan menjadi recommended. Nah, ketika menjadi recommended, di ISO sendiri ada di ISO JTC1 di SC2, jadi tentang coded karakter. Ketika aksara-aksara kita sudah terdaftar di Unicode, karena member dari working group-nya di SC2 juga ada dari Unicode, maka akan besar kemungkinannya nanti aksara-aksara kita ini masuk ke di ISO. Nah, jadi ketika ini nanti bisa masuk di ISO, harapannya di internasional sendiri, kita akan bisa menggunakan aksara-aksara ini masuk ke dalam ranah digital yang sifatnya global secara internasional. Jadi kalau kita melihat dari di Korea sendiri, jadi ketika di papan-papan
penunjuk jalan, di tulisan-tulisan, itu semuanya menggunakan huruf Hangul. Ya. Jadi, dan Google Translate di sana kita tinggal buka untuk kameranya, itu langsung bisa ditranslate. Padahal saya sendiri sebenarnya juga tidak bisa baca bahasa Hangul gitu, tulisan Hangul sendiri. Jadi dengan adanya standar, dengan adanya teknologi ini, hambatan dalam komunikasi mengenai yang dikhawatirkan mengenai ketidakpahaman mengenai antar aksara ini itu bisa dihilangkan. Gitu. Jadi kalau kita melihat yang dahulu, kalau kita mau belajar, saya harus belajar bahasa Hangul, itu terlalu lama. Jadi dengan teknologi ini, kita tidak perlu belajar, kita langsung scan melalui Google Translate, itu sudah ada menunya juga, itu langsung kita bisa baca dan kita bisa terjemahkan. Oh, jadi hanya dengan di foto gitu ya? Iya, foto? tinggal di scan aja. Oh, di scan aja. Tinggal di scan kita sudah bisa baca. Langsung ada terjemahannya di bawah. Langsung ada terjemahan. Bukan hanya alih aksara ya? Iya. Bukan hanya cara membacanya, tapi juga terjemahannya. Terjemahannya juga. Wah, ini sangat teknologi memang sudah maju dan kita sudah mulai ke sana ya. Kita akan mulai ke sana. Diawali dengan SNI ini begitu ya, Mas Denny ya. Saya kira ini peluang yang harus kita tangkap dengan adanya SNI yang terbit ini, terutama mungkin tidak hanya penggunanya bagi pegiat-pegiat aksara di daerah atau masyarakat aslinya ya dari mana aksara itu berasal, tetapi juga mungkin pengembang-pengembang teknologi ya. Mungkin tadi seperti halnya di Korea, ketika di scan langsung ada cara bacanya dan ada terjemahannya. Nah itu tahap yang lebih advance atau lebih maju ke depannya, yang saya kira bukan tidak mungkin di Indonesia bisa diterapkan. Kita mulai dengan 3 aksara ini, kita akan mungkin ke depannya mulai berkolaborasi dengan pihak-pihak pengembang teknologi maupun developer aplikasi yang bisa menerapkan SNI ini. Nah ini luar biasa sekali. Baik, saya kira ini akhir dari sesi pertama. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi untuk Ibu Febe dan Mas Denny. Saya kira kita mendapatkan banyak gambaran mengenai peluang-peluang dan apa yang bisa kita perbuat atau lakukan di masa yang akan datang. Dan masa yang akan datang itu tidak jauh-jauh. Kita sudah mulai bergerak dan akan terus bergerak untuk mengembangkan penerapan SNI di dalam teknologi informasi digital. Baik, saya kira di Zoom juga tidak ada yang menanyakan ya. Jadi tetapi kalau untuk di YouTube, terutama jika ada pertanyaan-pertanyaan silakan ketik saja di kolom komentar dan kami akan sampaikan kepada para narasumber maupun kepada pihak-pihak yang sekiranya dapat merespon komentar tersebut. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk para narasumber. Sesi ini saya tutup. Kita berikan aplaus untuk para narasumber yang sudah hadir bersama kita siang hari ini. Saya akan tutup sesi pertama ini dan kita akan break mungkin selama 10 menit. Kemudian kita akan persiapkan untuk sesi berikutnya, yaitu penjelasan mengenai standar font dan papan tombol aksara Nusantara dengan para narasumber dari pengembang dan pegiat aksara Sunda, Jawa, dan Bali. Baik, sesi ini saya tutup. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.